Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang kami hormati, terlebih kepada Trimas Ketir, perintis sekaligus penggagas seluruh gerak kita, direktur utama dan seluruh jajaran direksi, komisaris utama dan seluruh jajaran komisaris, seluruh keluarga besar KSB, keluarga dari NTB yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Menurut jam yang ada di handphone saya jam 17:05. Insya Allah pengajian tidak lama, saya usahakan selesai sebelum jam 19 itu. Sepakat ya? Karena menurut jadwal kita berbuka puasa jam 17:58. Nah, Bapak Ibu, tadi ada yang Pak saya tunggu berbuka sambil minum es teh ya Pak itu. Nah tentu itu bukan menunggu berbuka. Oleh karena itu kita menunggu berbuka dan kita yakin bahwa puasa kita di hari ke berapa kalau sekarang ini? Ke-8 gitu. Ini harus lebih baik daripada puasa kita di hari pertama sampai hari ke-7 kemarin. Minimal menu buka puasanya. Jadi kalau menu buka puasanya nanti tidak lebih baik, ya karena memang yang lebih baik itu menurut Nabi bukan buka puasanya itu, tapi kualitas ketaatan kita kepada Allah. Nah ibu bapak, kalau kita menyimak sedikit pemahaman kita tentang ibadah, ada ibadah-ibadah itu yang diistimewakan oleh Allah karena faktor tempat, ada yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya karena faktor waktu melaksanakannya. Yang faktor tempat, seperti kita ketahui, Rasulullah menyebutkan sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu nilainya berbeda dibandingkan sholat di luar itu. Di Masjid Nabawi misalkan, Rasul menyebut sholatun fi masjidi, jadi sholat di masjid itu maksudnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Rasul menyebut afdalu, lebih afdal min alf, berarti 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain, ilal Masjidil Haram, kecuali jika dibandingkan Masjidil Haram. Sedang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik mi'atu alf, 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Orang memaknainya, sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya sepadan dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Karena memang Rasul mengistimewakan dua tempat itu. Di tempat lain kita tidak temukan riwayat itu, maka kalau kita menyimak siaran televisi maupun di medsos kita bisa lihat hari-hari ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu penuh. Dan biasanya kalau sudah di situ, keterpanggilan untuk ke masjid itu luar biasa. Walau mungkin ada jamaah sepulang dari tanah suci tidak mau lagi sholat di masjid kampungnya. Pak D pulang umroh 12 hari toh Pak D, ayo kita lanjutkan jamaah di masjid kampung. Bilangnya, kamu gak usah ngajari Pak D-mu, kamu sholat berapa bulan pun gak bakal nyale pahala Pak D-mu gitu. Karena Pak D-mu sholat sekali seperti 100 kali. Kalau salah memahaminya kan jadi begitu. Padahal kalau kita melihat ciri haji maupun umroh yang makbul dan mabrur itu ta'atuhu yazid, maksudnya sepulang dari tanah suci semakin rajin beribadah. Itu yang karena faktor tempat. Ada ibadah yang diistimewakan karena faktor waktu. Yang Nabi memang menyebut khusus ketika beribadah di waktu itu. Rasul menyebut di dalam riwayat itu banyak. Yang harian misalkan, itu adalah sepertiga malam terakhir.
Jadi kalau orang itu bisa shollu billaili wan nasu niyam, sholat malam ketika orang lain sedang tidur, Nabi menyebut tadkhulunal jannata bisalam, maka masuklah kamu ke surga dengan damai. Sholat malam yang Rasul di riwayat lain sepertiga malam terakhir. Yang di riwayat yang lain ketika sepertiga malam terakhir itu orang bangun, dia minta Allah beri, dia berdoa Allah kabulkan, ia mohon ampun Allah beri ampunan. Itu yang harian. Maka bersyukur teman-teman yang sudah terbiasa menjalankan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Memang berat, tapi pahalanya dipanggil masuk surga dengan damai. Karena pahala yang luar biasa dan Rasul jelas mengajarkan kepada kita untuk itu, dan Allah menyebut di Al-Quran wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka penting sholat tahajud ini. Ramadan insya Allah kita biasakan itu, selesai Ramadan kita teruskan. Ini ada tip bagi yang belum biasa, terbiasa, belum kuat sholat tahajud tiap malam. Kalau pengen rutin diminta mencoba dulu seminggu 7 kali. Insya Allah kalau sudah bisa seminggu 7 kali, insya Allah jadi rutin. Ini ada pengalaman menarik. Dr. Khalid itu dokter ahli jantung di Rumah Sakit Riyadh Arab Saudi. Beliau membuat buku catatan isinya peristiwa-peristiwa yang menggugah spiritualitas ketika menghadapi pasien. Nah, hari itu Dr. Khalid dan timnya itu menerima pasien perempuan setengah baya masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar. Ternyata dalam catatan memang ibu ini problem gangguan jantung. Nah, pas serangan jantung itu oleh timnya Dr. Khalid itu langsung ditangani. Kalau Bapak Ibu sering lihat film ketika denyut jantungnya tidak, iramanya tidak bagus, di sisi shock, pakai DC shock agar denyutnya bagus lagi. Jadi kalau orang sedang kesetrum gitu, itu kesetrum listrik, jantungnya itu tidak berdenyut normal seperti kita. Sebagian keadaannya hanya bergetar. Jadi dia tidak bisa memompakan. Maka protokol pertolongan pada orang yang serangan jantung itu dipukul dadanya untuk memberi sentakan agar jantungnya berdenyut normal kembali. Kalau di rumah sakit tidak dipukul, monggo Ustaz Zuhrif, tidak dipukul tetapi pakai DC shock. Nih saudara saya sudah datang ini, permohonan maaf diterima. Nah, setelah ditolong, dicatat di bukunya Dr. Khalid itu, beliau terbangun, tapi ditulis di buku itu terbangunnya tidak lama, dan di terbangun yang pendek itu ibu tadi mengucapkan kalimah thayyibah dengan sempurna, habis itu wafat. Maka Dr. Khalid dan timnya melihat orang masuk UGD tidak sadar, ditolong dengan peralatan sadar, dan sadarnya pendek, mengucapkan kalimah thayyibah, habis itu wafat. Ini melihat peristiwa seperti itu, Dr. Khalid ahli jantung yang tentu orang muslim tadi, ini kok orang matinya begitu indah. Yang Rasul menyebut mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang kalimat terakhir keluar dari lisannya sebelum ia wafat, la ilaha illallah dakhalal jannah. Sangat jarang yang bisa mengucapkan seperti itu. Di rumah sakit Bapak Ibu, tidak lebih 10% pasien yang kita talqin itu bisa mengucapkan kalimah thayyibah. Bahkan ada tokoh yang sering muncul di TV, kita kenal sebagai orang baik, wafat di rumah sakit ternyata juga susah mengucapkan kalimah thayyibah itu. Nah, akhirnya Dr. Khalid itu ketemu sama suaminya takziah. Apa rahasia istri bapak kematiannya begitu indah? Suaminya menjawab, mohon maaf terjemahnya kira-kira begini. Dia istri saya yang sejak menikah dengan saya tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali alasan syar'i. Ketika sedang menstruasi atau nifas tentu enggak bisa sholat malam. Maka ambil itu sepertiga malam terakhir yang Rasul menyebut, jika minta diberi, jika berdoa dikabulkan, jika mohon ampun diberi ampunan, dan ketika kita shollu billaili wan nasu niyam dipanggil tadkhulunal jannata bisalam. Setiap hari hanya kurang lebih 3 jam itu.
Kalau sepertiga berarti malam pertama itu jam 6 sampai sekitar jam setengah 10, setengah 10 sampai setengah 2 sampai subuh kira-kira. Nah sementara ada waktu yang Rasul juga istimewakan, tidak hanya 3 jaman itu tapi seluruhnya, dan itulah di Ramadan ini. Maka kalau Ramadan ini aktivitas kita kok sama, tidak ada perubahan, betapa rugi kita. Jangan-jangan puasa kita seperti yang disampaikan Rasul, rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu bagi kita puasa harusnya produktivitasnya semakin tinggi karena semakin banyak ingin beramal soleh. Beberapa waktu yang lalu ada Bank Syariah ngajak ngaji Ramadan dengan tema agak Ustaz Jufri. Temanya itu langsung Ramadan semakin produktif nggak pakai tapi. Sebab kadangkala alasan Ramadan terus dipakai untuk produktivitas menurun. Apalagi tadi saya diskusi yang kita lakukan ini berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan orang. Bahkan spirit utamanya menyelamatkan orang. Kata Al-Quran, kalau kita ini menyelamatkan kehidupan orang, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Saya tadi diskusi, fokus kita masih hubungan diabetes mellitus. Di dunia kesehatan, diabetes mellitus itu sekarang masih menjadi perebut kebahagiaan dan masa depan. Oleh karena itu yang kita lakukan ini sesuatu yang mulia. Maka tidak boleh ada alasan karena Ramadan produktivitas menurun. Kalau membaca hadis Nabi itu coba, ini kan spirit kita. Kalau bisnis itu murni bisnis, ya hanya di dunia. Tapi kalau bisnis itu di dalamnya ada spiritualitas, dunia akhirat kita dapat. Bayangkan ketika Ramadan kan banyak kita itu kalau punya waktu kita pengen iktikaf. Jelas pahalanya besar. Tapi suatu ketika Rasul mengatakan, ketika seseorang itu pergi dari rumahnya untuk menolong permasalahan saudaranya, meringankan penderitaan saudaranya, menyelesaikan permasalahan saudaranya, kata Rasul, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku sebulan penuh. Jadi oleh karena itu kita isi spiritualitas ini dengan baik. Dan kami yakin ketika bisnis itu diridhoi oleh Allah, senang dengan kabarnya, laporannya itu terus meningkat. Sebab orang yang beruntung itu ya fi yaumi khairum min amsihi. Dan insya Allah ini bagian dari semangat mendapatkan barokah itu. Nah saya pengen ngerti Pak Direktur, semuanya ini gajinya sudah, mohon kalau ada yang merasa kurang nanti WA saya gitu. Nanti saya akan WA Pak Komisaris Utama, jangan dolen gitu. Jadi kami kemarin tanya, kira-kira Bapak Ibu pilih mana kalau urusan rezeki? Pilih dapat rezeki sedikit barokah atau banyak barokah? Pilih mana? Ah ini pegawainya pinter-pinter ini, maka cepat maju. Pilih mana? Banyak barokah atau sedikit barokah? Problemnya sedikit dan banyak itu relatif. Sehingga mau sedikit atau banyak bagi kita yang penting adalah barokah. Maka kuncinya adalah itu pada barokahnya itu yang kita kejar. Ulama memahamkan sebagian kata barokah itu adalah ziyadatul khair. Ketika rezeki yang kita terima itu mengantarkan kita jauh lebih baik, maka sebetulnya itu tanda barokah. Ketika rezekinya tambah kok rumah tangganya tidak semakin tentram, koreksi, jangan-jangan rezeki saya tidak barokah. Atau ulama yang lain menyebutkan bukan ziyadatul khair tetapi langgengnya kebaikan.
Nah maka kita pengen rezeki yang kita jalani itu, yang kita terima itu mengantarkan kepada turunnya barokah Allah. Sama Bapak Ibu, ini pengalaman jamaah ke Tanah Suci. Sama-sama minum dulu, kalau ke sumur Zam-Zam itu dulu masih bisa ke situ. Dan terus gelas yang dipakai itu gelas logam yang ditali itu. Jadi ya semua minum gantian pakai itu. Ini orang Indonesia. Yang satu melihat kayak gitu, tuh ini bekas orang banyak, gimana ini nanti. Betul, sama-sama minum, selesai minum dia bermasalah saluran cernanya. Yang satu aman-aman saja, terus ngomong, itu kalau minum ragu-ragu itu jadi enggak barokah. Sama-sama suka sate kambing. Yang satu tetap sehat berarti sate kambingnya barokah. Yang satu kok jadi hipertensi. Kenapa setiap makan sate kambing saya kok tekanan darah tinggi? Ternyata dia bagian yang tukang bayar gitu. Bukan sate kambingnya, stresnya karena membayarnya itu. Jadi bagaimana kita bikin rezeki kita rezeki yang barokah. Bapak Ibu, Ramadan kita ini dihiasi hiburan tentang orang mencari uang enggak karuan. Yang paling heboh adalah beli Pertamax ternyata isinya Pertalite tanpa antri gitu. Dan ketika melihat datanya setahun 193 triliun dan itu 5 tahun berarti 965 triliun. Bapak Ibu, 965 triliun itu sudah bisa membesarkan KSB seperti apa? Itu kalau dipakai beli kerupuk seluruh permukaan. Bayangkan, kenapa kok dia sampai seperti itu? Yang seperti ini mesti tidak ada konsep barokah. Orang gajinya sudah miliaran tapi tidak merasa cukup, bahkan mendapatkan dengan yang tidak benar. Maka yang pertama, kalau pengen barokah, cara mendapatkannya harus yang diridhoi Allah. Tidak boleh ada unsur riswah di situ. Tidak boleh ada unsur dusta di situ. Semuanya harus nilai-nilai yang tidak ditolak Allah. Nah, ini memang Indonesia ini sedang bermasalah tentang kejujuran ini. Nah, ini betul toh ini Mas Ragil. Yang tahu farmasi Mas Hadi itu. Pokoknya saya tadi udah dengar, Pak, saya selalu ngecek di lab terstandar dan teman-teman kampus saya sampai. Ya harus gitu. Kalau kita menyampaikan efikasinya kok kita menipu, ya sudah itu awal bahwa kita tidak akan barokah. Ya harus begitu. Ya contoh menipu Pertamax isi Pertalite. Memang berat sekarang mencari orang jujur itu. Kalau cerita tentang kejujuran, kalau ngomong jujur saya cerita tentang kejadian zaman Khalifah Umar itu. Penggembala dengan kambingnya yang begitu banyak. Terus maaf Tuan, ini cuman kambing juragan saya tugasnya hanya menggembalakan. Wah tapi kok banyak sekali kambingnya ya. Gimana kalau saya beli satu? Enggak bisa Tuan, ini bukan milik saya. Satu saja. Tuanmu enggak bakal ngerti wong kambingnya begitu banyak, enggak bisa tahu. Wong di sini hanya ada aku dan kamu. Saya janji tidak akan ngomong. Tapi dibujuk kayak gitu, duitnya untuk kamu, saya enggak akan ngomong, di sini hanya kita berdua. Tapi anak kecil tadi kan kemudian matanya memerah menatap orang kaya tadi sambil berkata, "Fa'ainallah." Lantas di mana Allah Tuhan? Apakah Tuhan tidak sadar bahwa Allah mengetahui yang kita lakukan, dan apakah Tuhan tidak takut terhadap murka Allah kepada orang yang dusta?
Kemudian dimerdekakan, Khalifah Umar menangis, punya anak penggembala yang sehebat itu. Itu kalau kita ceritakan Bapak Ibu, jujur kayak gini jawabnya anak-anak sekarang, Pak itu kan zaman dulu. Zaman masih orang-orang itu imannya kuat. Wah, akhirnya kita cari Pak. Cari-cari, oh ketemu tokoh kejujuran, ketemu di Singapura. Sopir taksi, tasnya penumpang itu tertinggal, setelah dibuka, kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar. Karena uang Singapura itu kan ada yang $500, sehingga kalau untuk nyuap itu yang sering dipakai dolar Singapura. Dulu nyuap berapa? Dipakai dolar Singapura. Segitu tuh. Terus sopir tadi belum musim taksi online. Jadi nggak terlacak sebetulnya siapa yang naik. Tapi dia mengembalikan tas itu, dititipkan ke pool, nanti kalau ada penumpang yang nyari. Dan itu menjadi berita internasional di Singapura, sopir taksi jujur. Diceritain itu, apa yang terjadi anak-anak kita? Ya Pak, Singapura. Singapura memang di mana-mana diawasi, ada CCTV, terus bilang ternyata memang orang Indonesia kalau jalan-jalan ke Singapura buang sampah aja nggak berani. Habis makan permen sampahnya dikasihkan saku. Tapi begitu turun di bandara Indonesia dilempar di situ. Jadi ya beda Pak, Indonesia sama Singapura, masih susah lagi. Akhirnya kami nyari-nyari, ada peristiwa kejujuran terjadi di Semarang di sebuah bank. Sore itu teller itu membungkusi sampah sama uang itu dikumpulkan. Tetapi rupanya pas sore itu si OB ini mau membersihkan tempat sampah, dia menemukan di tempat sampah itu bungkusan rapi yang setelah dicek 100 juta. Itu Pak, saya yakin setan yang goda. Saatnya DP rumah. Belum punya rumah toh? Karena nggak mungkin Pak, CCTV itu fokusnya ke tempat sampah. Saya yakin CCTV itu ke pintu masuk, ke tempat pelayanan customer di sini. Tapi orang ini, saya yakin ini keliru. Kayak kita sering keliru itu loh Bu. Bersihkan cabai, cabainya masuk tempat sampah, gagangnya masuk di. Lah betul, dia yakinin titipkan ke satpam dan betul. Sama satpam disimpan, setelah dilaporkan esoknya betul kejadiannya itu 100 juta waktu itu. Dan karena kejujuran menyelamatkan aset bank, Bapak Ibu, orang ini, orang baik dan jujur ini dikasih hadiah seingat saya 2.700.000. Saya yakin setan yang goda lagi, ngeyel toh gitu. Kalau dibawa pulang 100 juta nggak bakal ada yang tahu. Tapi yang terjadi apa? Dia bangga walau dapat 2,7 juta. Siapa orang jujur ini? Setelah kita cek namanya Agus Khairuddin. Saya itu semakin percaya bahwa Agus itu memang orang baik Pak itu. Yang Agus Khairuddin bukan yang Agus ini. Apa yang terjadi? Itu masuk media Pak. Karena ada karyawan jujur bagi bank, iki lho karyawanku kuwi mau duit tempat sampah we dilaporkan. Saya nggak mungkin seperti bank itu yang uang nasabah diselewengkan. Itu masuk berita. Bukan hanya media lokal, media nasional, bahkan masuk TV nasional. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena sering jadi inspirasi kejujuran, rezeki dari acara-acara itu mengalir untuk Agus. Dan seingat saya ada orang kaya yang siap membiayai Agus untuk ibadah di Tanah Suci. Tentu bisa jadi lebih dari 100 juta. Tapi bukan itu yang bikin bangga Agus. Yang bikin bangga tentu betapa senangnya melihat anak dan istrinya bangga punya kepala keluarga yang jujur. Bapak ibunya bangga punya anak yang jujur. Dan itu menenteramkan.
Maka kalau bisnis kita itu kita kawal dengan jujur, ya persis pesannya Nabi. Alaikum bisidqin, hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Oleh karena itu mari bisnis kita kawal, dan Ramadan ini Ramadan yang tidak boleh dilepaskan dengan kejujuran. Karena kata Rasul, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan dusta, bahkan ia melakukan itu, maka Allah tidak sudi memandang puasa orang itu. Kami itu sering Ustaz Zukrif ikut tenis bapak-bapak itu. Kalau tenis itu di luar puasa, banyak yang terjadi rebutan out masuk. Jadi pada ini out masuk karena takut kalah, bola masuk dibilang out. Karena yang mukul itu yakin ini tidak out, terus tanyanya biasanya gini, out apa masuk? Out. Out apa angel disaut gitu. Nah, suatu ketika bapak-bapak itu tenis di bulan Ramadan. Yang biasanya rebutan out masuk, saya pagi itu lihat out apa masuk? Bapak itu jawabnya, masuk wong poso kok. Jadi ketika puasa dia tidak ingin berdusta, tapi harusnya selesai puasa ya tetap begitu. Oleh karena itu mari kita lanjutkan spirit bisnis mulia ini, tetapi tetap dengan spirit niatnya menebar kemanfaatan. Syukur kita teruskan untuk menolong kehidupan, yang kemudian semua itu akan menghadirkan keberkahan dari Allah. Saya tutup terakhir Bapak Ibu, kalau puasa hari ke-8 harusnya tubuh itu sudah mengalami habitus wasti. Jadi wis tidak ada problem lagi. Dan bahkan kita sudah merasakan nikmatnya puasa itu. Kita kemarin protes Bapak Ibu, kenapa di TV muncul lagi iklan obat mah ketika puasa tiba. Padahal secara teori kedokteran tidak ada bukti bahwa puasa itu risk faktor gastritis, kumatnya mah. Bahkan kita melakukan penelitian, kalau memang puasa itu menyebabkan sakit mah, mesti pasien di rumah sakit selama Ramadan yang gastritis meningkat. Ternyata tidak sama sekali. Jadi memang tidak betul bahwa puasa itu menyebabkan sakit mah. Yang betul justru karena puasa perut itu bisa istirahat. Karena selama ini kita membiarkan perut itu bahkan setiap jam, 2 jam, 4 jam, jarang kita itu mengosongkan perut lebih dari 10 jam. Coba Bapak, kalau kita puasa mulai pengosongan kan 4 jam. Maka kalau sahur jam 4, jam 10 biasanya mulai lapar. 6 jam semakin lapar, 8 jam semakin lapar. Jam 2 itu kan terus puncak-puncaknya lapar. Ibaratnya sedang tiduran di masjid disodorin bantal sudah gak kuat ngambil kok itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tubuh itu kan terus selama dari jam 2, jam 3 sampai maghrib, perut kita itu justru berhenti bekerja. Terus kalau berhenti dari asupan tadi diapakan? Ini bahasa sederhananya. Terus tubuh akan memilih cadangan makanan yang kita miliki. Ustaz Zukrif cadangannya mulai banyak juga ini. Cadangan makanan yang kita miliki. Maka Bapak Ibu, kalau kita jam 2 itu lemes, jam 3 masih lemes, habis sholat asar, Bapak Ibu merasakan badan itu tambah hangat. Karena tubuh sudah merubah cadangan makanan. Yang tadinya geser aja susah, habis asar itu kalau anak-anak yang suka olahraga, larinya tetap sama ketika mainnya sudah habis asar. Jadi pas panas tadi sudah merombak cadangan makanan, yang tadi saya sampaikan geser bantal aja nggak kuat, jam 4 itu ngangkat ember 2 saja kuat. Padahal kosong. Ya mesti padahal isi gitu ya. Terus pas perombakan cadangan makanan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini penemunya peneliti yang banyak mendapatkan hadiah Nobel. Yoshimori Osumi mendapatkan hadiah Nobel karena meneliti tentang autopagi.
di mana autopagi ini tubuh memilih sel-sel mana yang harus diganti, sel-sel mana yang harus masuk program dimatikan untuk diganti sel yang baru. Dan rupanya autopagi itu akan terjadi ketika orang itu pada proses restriksi kalori kurang lebih 12 jam. Puasa kita itu rata-rata 14 jam. 12 sampai 14 jam. Maka ketika orang puasa, di sore seperti proses autopagi berjalan dengan bagus. Maka bersyukurlah karena puasa itu ternyata hikmah terhadap sehatnya luar biasa. Belum saya tutup yang terakhir ini, belum ketika puasa murni kita tidak pernah marah. Karena sudah terbukti dalam banyak penelitian, marah itu risk faktor untuk terjadinya serangan jantung dan stroke. Ini sudah terbukti di penelitian. Yang belum terbukti itu di pesan grup WA itu. Stroke, ini kan stroke itu kan penyakit terberat. Kalau ringan biasanya hanya setas. Ini stroke apalagi truk tronton gitu. Ini mesti berat itu. Kalau di grup WA itu bunyinya stroke bisa terjadi akibat tidak seimbangnya stroke gaji dan stroke belanja. Itu di grup WA. Tapi kalau di penelitian terbukti salah satunya adalah marah, stroke dan serangan jantung. Di John Hopkins School of Medicine diteliti 1.000 laki-laki hubungannya dengan kejadian berbagai penyakit. Di sini termasuk ketemu variabel serangan jantung. Orang yang terbiasa marah punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan mereka yang kemampuannya mengendalikan marah. Dan ternyata setelah diambil sampel darahnya, orang yang terbiasa marah, kadar protein interleukin 6 tubuhnya itu tinggi. Sehingga proses arteriosklerosisnya jadi lepat terjadi. Di John Hopkins yang diteliti memang laki-laki, mungkin di sana yang sering marah laki-laki. Bagaimana di Jogja? Kira-kira kalau di rumah Bapak Ibu, yang mudah marah itu para ibu atau para istri? Siapa? Tetap para bapak gitu. Ingat, laki-laki maupun perempuan dilarang marah ketika sedang menjalani ibadah Ramadan, dan endingnya kita insya Allah masuk ciri-ciri mutakin wal kadhiminal ghaidh. Demikian, saya mohon izin Ustadz Zukrif mau langsung ke Semarang. Oke, mohon maaf, dan tentu kami merasa bersyukur tadi mendapatkan cerita perkembangan produk kesehatan ini, dan kami ngobrol-ngobrol karena kami ada teman yang sama tapi tempatnya lain, sampai sudah ngolah kurma dan yang lain gitu. Terus sudah dikemas di samping susu dan yang lain. Dan yang paling menyenangkan itu karena ini kemudian menjadi wirausaha muslim dalam rangka membangun kekuatan ekonomi umat. Bapak Ibu kenal Pak Yusuf Kalla? Pak Yusuf Kalla kenal Bapak Ibu? Wah, ini masalah ini. Pak Yusuf Kalla itu berkali-kali pernah kita menghadap beliau juga diingatkan lagi. Beliau itu apa ceritanya? Indonesia mayoritas muslim, tapi kata beliau sedih. Kenapa kalau mengumpulkan 100 pengusaha sukses di negeri ini, kata beliau, yang muslim kurang dari 10. Tapi kalau mengumpulkan 100 keluarga miskin di negeri ini, yang muslim lebih dari 90. Ini mesti ada cara berislam yang salah. Karena Islam tidak mengajarkan orang jadi miskin. Karena perintah untuk menjadi takwa saja, yungfiku. Bahkan yungfiku nafis sarai wadara. Al-Baqarah awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yungfikun. Tapi kita itu ditakut-takuti oleh cerita WA. Seorang tukang kayu mati, hanya meninggalkan kampak. Proses pertanyaan kampaknya kan begitu panjang. Terus akhirnya beruntunglah orang yang miskin. Karena pertanyaannya singkat. Padahal pada zaman Rasul, orang miskin itu mengeluh sama Rasul, tidak seperti orang kaya yang bisa sedekah ini itu, bisa zakat ini itu. Terus Rasul kan menghibur. Sholatlah kamu duha, karena setiap sendi itu jadi sedekah. Karena yang terbaik tetap mukmin.
qawiyun, yang termasuk di dalam ekonomi. Terima kasih, semoga amal yang dilakukan oleh para pendiri, penerus, komisaris, direksi, dan seluruh keluarga yang terus mendukung, Allah ridhoi. Mari kita tutup dengan doa. Mohon maaf, ini bukan doa berbuka puasa, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasyakirin. Allahumma sholli ala Muhammadin warhamna ma'hu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana, umurad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anshur 'alal mu'minina fi Palestin. Allahumma anshur 'alal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.